Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman Nori Jewelry? Semoga Allah berikan kesehatan ya setiap hari, insya Allah. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang mantan, tapi beda. Untuk tema pada malam ini tuh lebih ke persiapan kita untuk pernikahan. Biasanya kan kalau membahas soal mantan itu kita bahasnya tentang pacaran, terus tentang cinta-cintaan. Tapi ini beda, teman-teman. Ini kita akan membahas tentang godaan mantan nih, yang gentayangan terus saat kita ingin mempersiapkan pernikahan. Atau memang kita lagi menunggu hari-hari di mana kita akan mengucapkan akad. Nah, untuk kali ini kita akan menunggu Satyosi, dan selamat datang buat teman-teman Nori Jewelry yang sudah hadir di kajian online pada malam hari ini. Masya Allah. Sebelumnya Bang Billy mau tanya nih, bagaimana kabarnya teman-teman Nori Jewelry? Apakah ada yang sudah mempersiapkan untuk pernikahan atau masih belum ada calonnya nih? Gimana ya, tapping. Masya Allah. Alhamdulillah ya, masih diberikan kesempatan untuk hadir, diberikan kesehatan oleh Allah, dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang ke Aulado. Masya Allah. Suaranya kurang jelas. Kita tunggu Satyosi ya, teman-teman. Selamat datang Zainab. Masya Allah, selamat datang di kajian spesial Nori Jewelry. Nah, ini kajian perdana kita ya untuk malam ini, membahas tentang risalah mantan. Lupakan masa lalu, tatap masa depan. Asik. Yuk, kita tunggu Satyosi untuk hadir di kajian streaming kali ini. Selamat datang Kak Rifa Majid 93. Insyaallah. Ayo nih, komen, teman-teman, komen. Gimana kabar kalian? Terus apa? Maaf teman-teman ya, deg-degan ini baru pertama kali nge-host. Maklum ini. Komen ya. Apa persiapkan pertanyaan nih nanti buat nanti. Ini ya, risalah mantannya bukan ke arah pacaran ya, bukan. Tapi lebih ke persiapan kita untuk pernikahan nanti. Kan biasanya ada nih teman Bang Billy sendiri, itu kan pernah Bang Billy tanya-tanyain kayak gimana sih rasanya itu menanti hari-hari di mana akad itu akan dilaksanakan, kayak misalnya hamin seminggu, hamin 4 hari, hamin 3 hari, itu apa sih yang dirasakan selain deg-degan. Terus ternyata pas tahu jawabannya teman-teman Bang Billy, itu ada yang bilang gini, kayak tiba-tiba ragu, tiba-tiba ingin membatalkan pernikahan itu. Terus ada juga yang bilang tiba-tiba digentayangi mantan gitu pas lagi stalking gitu kan. Dulu burik, sekarang glowing gitu kan. Masya Allah, itu kan emang cobaan ya. Nah, ini kita akan membahas soal itu tadi. Masya Allah, selamat datang Kak Fazaizul, Kak Leo yang jadi host, sehat-sehat ya. Masya Allah, amin. Semoga yang komen diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Selamat datang Kak Danu 1. Masya Allah. Karena pesertanya juga makin sehat karena lihat hostnya. Masya Allah. Ini baru pertama kali nge-host teman-teman, jadi maklum ya kalau agak gagap.
Masya Allah. Tapi semoga kita apa diberikan ilmu yang bermanfaat pada malam ini. Hari ini dengan ditemani Ustaz Yosi Al-Muzani, founder Klinik Nikah Indonesia. Masya Allah, beliau juga pakar di dalam bidang pernikahan nih. Nanti kita akan membahas dan tuntas habis soal gimana sih cara mengatasi mantan yang bergentayangan di hari-hari persiapan kita untuk menjelang pernikahan. Masya Allah. Selamat datang Kak Eta Setior. Oh iya, teman-teman mengingatkan untuk yang ikut kajian live stream pada malam hari ini, setelah nanti live streaming ini selesai, bisa ambil voucher belanja di link bio Nori Jewelry ya. Nah, masih awal, Ustadz Yosi datang nih. Yuk, kita sambungin dulu ke Ustadz Yosi yang bisa nih. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Masya Allah, tambah ganteng Ustadz. Apa? Tambah tampan aja Ustadz, makin hari makin. Gimana? Makin hari tambah tampan Ustadz. Ganteng. Oh, alhamdulillah. Ayah wain. Udah lama Ustadz nggak ke Malang Ustadz, Masya Allah kangen Ustadz. Besok insya Allah ke Malang, hari Sabtu ngisi sama Habib Muhammad insya Allah. Masya Allah, semoga dilancarkan Ustadz ya. Amin. Nah, ini tanpa berlama-lama lagi Ustadz ya, kita mulai kajian pada hari ini. Kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak Ustadz Yosi untuk mengisi kajian pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Waduh, kajian ya berat. Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiin wa natubu ilaik wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Bahagia sekali malam hari ini bisa Allah pertemukan dengan artis ya, Billy Syah Putra, luar biasa ya. Ada kaitan apa nih? Jadinya di acara apa ini, nggak tahu ini, kajian atau apa, jadinya bersama Nauri ya. Teman-teman kalau pengen nikah mestilah ya kesangkut tuh sama Nauri. Karena pernikahan tanpa Nauri itu kayak gimana gitu ya, kurang biye. Jadi serius, karena biasanya memang cewek, akhwat, siapapun itu ya, yang calon ibu tentunya rata-rata umumnya pengennya dikasih mahar cincin ya, cincin seperti itu. Teman-teman, ini benar-benar yuk kita manfaatkan dengan bagus, dan pemanfaatan dengan baik, dengan bagus ini adalah salah satu tanda kita benar-benar mensyukuri nikmat pertemuan ini. Dan pertemuan ini tidak kebetulan, pasti sudah direncanakan sama Allah SWT. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oke, malam hari ini teman-teman semua, temanya adalah mantan, risalah mantan. Dan saya nggak tahu kenapa temanya ini, karena Yosi pernah nulis singkat, judulnya terkait risalah mantan. Karena kenapa saya nulis ini bukan karena saya pengen atau punya obsesi, apalagi punya ambisi, hanya sekedar punya cita-cita, enggak.
selama Yosi nemenin terutama training sih yang Yosi rasakan, training sekolah cinta PPA itu udah sampai Allah izinkan sampai 80 kota, angkatannya saya lupa. Itu rata-rata memang permasalahan yang paling akut, paling besar, bahkan orang mengira seseorang itu, pilih-pilih nih, sulit banget sih nikah, apa namanya kok kriterianya tinggi banget. Sebenarnya bukan itu, karena dia apa namanya belum selesai sama mantannya. Kalau ibarat saya sampaikan itu, kalau yang ini pemahaman Yosi ya, Bill, jadinya mantan itu adalah satu kata yang benar-benar apa ya, bisa mengesankan rasa indah dan luka. Duh, serius itu, luka dan indah. Ini pengalaman bro, pengalaman berbicara ini. Jadinya selain luka dan keindahan di dalam kehidupan kita, tentunya mantan itu benar-benar juga benar-benar kadang-kadang itu menjanjikan. Ya, menjanjikan apa ini? Saya kok nggak enak ngomongnya. Ya menjanjikan serius ya, menjanjikan impian, harapan. Ya, karena apa? Ketika kita nanti kita akan paham mantan itu jenisnya apa saja. Bahkan kita mengatakan mentang-mentang apa ya, nggak pernah pacaran, nggak pernah gagal ta'aruf, yang sudah nikah misal sekali ta'aruf langsung nikah, dia mengatakan wah nggak pernah punya mantan, gue mulus-mulus saja. Yosi berdasarkan pemahaman Yosi, gue nggak percaya ya, udahlah jangan sok soleh ya di hadapan Allah. Serius nggak ada. Kalau nanti sudah saya sebutkan tipe mantan, tidak ada orang yang apa namanya kayaknya lepas, apalagi kaum milenial ya, kaum milenial di zaman Yosi aja sudah sangat sulit, apalagi di zaman mobil. Iya. Jadinya teman-teman, jadi banyak orang yang belum nikah sampai umur 35, 40, bahkan kalau cewek 32 dan lain sebagainya, bahkan sampai 44 di kelas sekolah cinta itu ada. Bahkan ada yang usianya kemarin qadarullah udah nikah, udah punya cucu satu, ikut sekolah cinta PPA, udah nikah itu, Masya Allah, usianya 60 sekian. Itu sebenarnya bukan pilih-pilih, sebenarnya bukan nggak mau segera menikah, cepat-cepat nggak mau nikah, tapi belum selesai sama masa lalunya, atau lebih Yosi gambarkan dengan dua tipe, satu alumni hati, dua mantan. Ya, ya kan? Ini sama semua. Karena apa? Kalau udah menimbulkan kesan tadi loh, keindahan. Ini karena ada yang belum luka, punya mantan tapi belum luka. Keindahan itu pengennya kalau dapat jodoh, kalau pengen dapat pasangan itu minimal sama kayak yang dia idam-idamkan. Ya itu yang belum selesai itu. Ya kan? Sama yang itu, kemudian astagfirullahaladzim. Kok capek saya ngomongnya, padahal baru berapa menit. Jadinya sama yang itu atau lebih dikit. Karena kalau kurang itu repot. Bahkan ada yang tipe orang yang saya pengen wajah yang inosen, Ustaz. Inosen tuh katanya kalau nggak dikasih apa yang namanya bedak dan lain sebagainya tetap terlihat cantik. Iki piye meneh dan ini nyari artis atau nyari apa dan tapi ada orang yang seperti itu, dia paham mendahulukan agama, fatfar bida didin tarbayat. Tapi kalau sudah di lapangan tetap ya kan, kebutuhan lelaki itu ya sekarang belum tentu nanti bisa nambah Ustaz, kan sekali kalau bisa yang benar-benar cocok diajak kondangan ya, diajak nanti acara dan lain sebagainya. Jadinya teman-teman jangan selalu menyalahkan orang yang belum menikah dengan tuduhan-tuduhan, udah kamu itu memang sulit, kamu itu memang pilih-pilih, standarmu itu tinggi. Padahal sebenarnya kalau dikorek-korek, dia belum selesai dengan dua tipe tadi, alumni hati dan mantan. Itu serius. Apalagi kalau kita sering tidak ganti kacamata, kacamatanya itu aja. Jadinya orang yang benar-benar kita anggap cocok untuk kita ya tipe itu.
Bahkan kalau kita pernah terlukai, sering kita menganggap diri kita korban, akhirnya apa? Udah, cowok brengsek semua, cewek brengsek semua, ya kan? Kalau masih punya traumatik seperti itu. Wah, ini ngeri nih, kayaknya novel nih pilih judul salah ini. Makanya teman-teman, ini yang udah gabung di sini, biasanya nanti kalau semakin malam semakin nambah ya. Biasanya kalau saya live itu semakin malam semakin nambah. Atau kalau terlalu pagi itu kadang-kadang kurang apa namanya, mereka belum balik kerja atau gimana, wallah alam. Ya, jadi di situ dua hal tadi difahami. Jadi mantan adalah satu kata yang benar-benar mengesankan makna keindahan dan luka. Nah, Anda yang mana silahkan pilih. Kemudian benar-benar terkadang saat itu tuh kapan gue nggak paham, hari Senin atau Selasa atau Rabu itu kadang-kadang ini benar-benar kalau gue disatukan sama Allah sama ini, impian-impian saya seolah menjadi mudah, harapan-harapan saya seolah akan terwujud, akan menjadi realitas. Wah, wes ngono arek-arek iki. Ini kalau udah golongan ambiar ya, masya Allah. Wes lah, makanya teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu angkat nih firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ini. Di dalam surat Al-Baqarah 216 ini ayat yang paling Yosi suka. Bahkan kalau di Masjid Ramadan di Masjid Malang ya, karena juga rumah di Malang ditempati adik-adik yang masih kuliah ya, yang masih kuliah di Malang. Jadi sering banget Yosi ngimam tuh mesti pakai ini. Walaupun depannya memang asbabul nuzul dari ayat ini memang untuk peperangan sih ya. Tapi semua konteks masuk. Depannya memang kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, diwajibkan atas kalian itu untuk berperang. Tapi maksud saya di sini kalau di konteks perasaan, cinta, kasih sayang dan relationship, ini benar-benar perperangan ini adalah pergulakan. Bagaimana kita lebih mengutamakan cinta kita kepada Allah atau kepada ini yang mengagungkan nafsu kita. Makanya diwajibkan. Walaupun kalian itu membenci, pengennya selalu, ya kan? Kalau, yang cantik ini, tapi kayaknya kok hijrahnya masih setengah, nggak apa-apa dah. Ada bisikan tuh, gue nanti kan bisa ngarahin. Gue kan anggota Hijrah United, asik-asik bisa. Gue kan anggota Klik, gue kan anggota ini, udah lama berhijrah, insya Allah saya dititipin Allah kemampuan untuk memberikan cahaya hidayah. Wah, praktek lagi. Nih hati-hati, jangan sampai masuk lewat situ. Nah, makanya di sini perlu benar-benar tidak hanya difahami saja, Pak, tapi diresapi. Karena apa? Di dalam Al-Quran itu selain kita kenapa suruh baca berulang-ulang, kemudian tafsir dibaca, agar timbul rasa itu. Rasanya itu ada, jangan baca sekedar baca, doa sekedar doa, hidup sekedar hidup. Kalau nggak ada rasa, repot bos. Berhubungan tanpa rasa, repot. Makanya masalah rasa ini perlu. Kemudian terusannya wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kalian benci itu baik. Nah ini, kalau pasti situasinya saat Anda itu tidak berjodoh kepada seseorang yang Anda harapkan, yang Anda benar-benar udah tag gitu ya. Kayaknya ini. Apalagi kalau di Malang udah main ke kajian Nawa Hijrah atau main ke Masjid Al-Ghifari ya, pulang itu kan luar biasa. Kenapa ada getaran saat melihat dia dari belakang? La haula wala quwata illa. Kan kadang-kadang seperti itu. Udah kita ngomong realitas saja lah. Karena apa? Kita yang kajian itu juga bukan malaikat, bos. Jama'atu minan nas, bukan hum minal malaikah. Mereka bukan malaikat. Makanya mesti ada sisi-sisi manusia kita terjatuh, apalagi proyeknya syaitan, kita sudah tahu betul bagaimana terus menerus mepet anak muda ini biar nggak ada kepikiran nikah. Kalaupun kepikiran nikah, nggak niat menikah. Kalaupun sudah niat menikah, dibikin ragu lagi. Yes ya. Makanya tidak bisa kita menginginkan sesuatu ya itu langsung pengen ini harus lurus.
lurus dengan apa yang ditakdirkan Allah. Padahal Umar ibn Khattab menyampaikan, saya tuh udah nggak mikirin susahku dan bahagiaku dan susahku. Karena saya nggak tahu di mana yang terbaik, ya, di mana yang terbaik menurut Allah. Makanya teman-teman, udahlah. Orang itu mesti ada 4 tahapan, ya. Ada 4 tahapan, guys. Pertama itu orang mesti kayak misal Billy nih ya. Saya coba tidak menerawang ini, nebak-nebak aja. Kalau menerawang kayaknya Billy pasti pada titik tertentu. Ini kayaknya novel ketawa-ketawa nih sebenarnya. jadinya apa namanya? Punya cita-citanya untuk benar-benar menyiapkan dirinya dan ya Allah, ya saya tulus ya Allah, tapi pengen banget ya Allah satukan dengan dia. Wah, cita-cita itu. Lah, tapi malah pertamanya ini sebentar, sebelum orang bercita-cita biasanya dia nggak punya arahan, udahlah ya Allah nurut aja lah, nurut. Bukan nurut, sorry, bingung, dia bingung. Yang Mas bingung lah, pokoknya ngalir aja lah, kayaknya sama nikah kayaknya kok masih jauh, model juga masih kayak gini. Tapi ketika benar-benar sudah mulai, apalagi ada yang nanyain, wah ini cita-cita. Tapi nanti di titik tertentu, ketika yang dicita-citakan ini benar-benar diagresifi kok malah menjauh, itu mesti titiknya nanti surrender. Kalau nggak dapat, semakin dideketi kok menjauh. Apalagi kita pada ketika itu kapasitasnya udah kerja. Intinya kalau menurut logika itu mudah lah untuk menghitbah seorang akhwat. Tapi kok malah sulit ya. Dulu ada yang nanyain, giliran sekarang sejahtera nggak ada yang nanyain. Pengen ngejar satu aja seperti itu. Akhirnya kalau nggak dapat biasanya udahlah pasrah. Surrendernya ini dapat. Nah makanya teman-teman, masuklah yang keempat. Di fase yang keempat adalah fase ketika Anda tidak terobsesi sama cita-cita Anda tidak terobsesi sama keinginan Anda. Karena belum tentu keinginan Anda itu terbaik. Karena apa? Wa'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi sesuatu yang kalian cintai, yang kalian anggap baik, itu buruk bagi kalian, teman-teman. Makanya saya menawarkan kepada teman-teman, apalagi ini member Nauri atau pelanggan setia Nauri, ya yang setiap bulan mungkin beli karena sangat cinta sama pasangannya, ya, atau bahkan beliin 10, 20 dan lain sebagainya, itu benar-benar jangan terobsesi sama cita-cita, keinginan. Punya keinginan boleh, punya cita-cita boleh. Mau nikah sama dia, minta ke Allah sama dia boleh. Lah kalau minta sama Allah ke dia itu, kalau saya mengibaratkan istilah anak mudanya itu adalah humble ambition. Humble ambition. Anda punya ambisi, tapi sudah Anda titipkan ke Allah. Ya Allah, gue mau berusaha deketin dia. Kalau nanti dapat nggak dapat, ya itu domenmu ya Allah, bukan domenku. Tapi izinkan saya ya Allah, temanin saya benar-benar untuk bergerak mendekati dia. Karena saya kayak apa ya Allah, nggak mau lihat wanita soleha mubadir, pengen saya bina ya, pengen saya jadikan motivator tetap saya dan lain sebagainya. Ya, makanya ini ayat perlu benar-benar difahami. Jadinya pasti nanti di kehidupan kita ada hal-hal yang menurut kita itu oke, baik, tapi ternyata enggak. Jelas ditutup di ayat ini, wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Oh, kamu itu nggak tahu apa-apa, kamu itu goblok, bodoh, dan lain sebagainya. Kalau bahasa saya seperti itu. Dan yang tahu semuanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wes di situ. Dan yang ketiga, 1, 2, 3, ya kan? Teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya sebut mantan atau alumni hati lah? Karena apa? Sempat banget. Pernah banget membuat yang namanya pelangi rasa. Bahkan ketika tadi saya menyebutkan duanya tadi apa? Luka dan keindahan, itu lebih dari itu. Nano itu loh. Kita itu kan makanya kalau ada tema, kalau ya halalin, kalau enggak putusin misal itu. Atau nikahin atau putusin. Itu kalimat yang sebenarnya bukan jomblo able itu. Karena sakit, Bos. Orang yang sudah
Apa dekat sama dia, nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Itu bukan basyira, ya bukan basyira benar, bukan busyra lakum, bukan kabar gembira, tapi langsung tes gitu. Jadi perlu pelan-pelan, dari hati akan nyampe ke hati. Ya, nyampein dalil kalau dari hati akan nyampe ke hati. Tapi kalau cuma nyampein aja faqala ta'ala, faqala ta'ala, ini repot nanti. Makanya benar-benar pelangi rasa. Dan kalau ya sih membayangkan itu berjuta fantasi. Jadi bukan hanya cinta dan fantasi saya kemana-mana. Jadi saya sudah bisa membayangkan nanti 15 tahun ke depan sama dia, punya anak, gendongnya seperti apa. Itu kadang-kadang kalau sudah bucinnya darajatul ulya, tingkatnya udah tinggi seperti itu, Bos. Tiba-tiba putus itu kan repot. Dan tentunya ketika benar-benar pelangi rasa itu sempat dititipkan sama Allah, berjuta fantasi dititipkan sama Allah, tapi qadarullahi masya, ya kan, kemudian nggak berjodoh pasti menimbulkan turbulensi di dalam hati. Itu serius. Nah, dan ingat, ketika hal ini terjadi, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita alhamdulillah, pasti timbul ketenangan, timbul respon yang bagus. Karena apa, Bill? Menurut Yosi, segala sumber penyakit itu ada di dua hal. Satu, sedih karena ya masa lalu kan, karena mungkin kenapa sih, ya kan, banyak yang cinta sama gue, tapi gue nggak seneng sama dia. Giliran gue seneng satu sama orang, kenapa dia nggak seneng sama gue? Sedih banget. Kalau baru ngomong ini saya sebutkan, keluarin yang pertama nih. Tipe mantan pertama saat kita nggak ada rasa apa-apa. Tapi qadarullah, lihat profil dia singkat saja, atau datang di kajian, kok MC-nya jomblo gitu. Ya Allah, apakah dia jawaban dari doa-doaku? Itu, habis itu kita nggak ada rasa apa-apa, cuma ngikuti dia. Ternyata, oh dia itu sudah mau 2 minggu lagi, 2 pekan lagi mau nikah itu. Itu mesti ada kata-kata sebenarnya, ya sayang ya itu. Itu belum ada kata cinta, tapi sayang ya. Karena apa? Ini tipenya masuk kali dan lain sebagainya. Lah, makanya kesedihan itu kan dari dulu. Makanya dulu Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana, illa tangfiru, itu panjang man. Ya, pas ketika hijrah itu la tahzan. Karena apa? Ketika itu ya jangan bersedih, santai. Tapi Nabi Musa alaihissalam mengatakan inna ma'iya rabbih. Jadi Tuhan Allah itu bersamaku. Kenapa tidak mengatakan la tahzan? Mengatakan Tuhan bersamaku. Karena umatnya berbeda. Kalau memang umatnya Nabi Muhammad ketika itu takut, ya kan, takut, sedih. Kalau umatnya Nabi Musa ketika itu suka nakut-nakutin. Serius ya, Bani Israel itu suka nakut-nakutin. Lah, makanya kesedihan itu di masa lalu, dan yang sumber yang kedua penyakit itu adalah gelisah. Gelisah akan masa datang. Itu sumber penyakit serius. Dan kita tidak bisa menguasai keduanya. Kalau sudah terjadi, sudah katakan qadarullahi ma syaa. Idza asabatkum musibah fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Jangan mengatakan, kalau kemarin aku itu tidak kepoin Instagramnya, aku nggak bakal lah sedalam ini. Udah. Katakan itu qadarullahi ma syaa. Ya. Tapi kalau yang masa akan datang, kita juga nggak bisa nebak. Nanti 5 menit kemudian seperti apa, ada kejutan apa dan lain sebagainya, kita nggak bisa nebak, guys. Nggak bisa nebak, nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya mikirin kedua itu benar-benar repot, ya repot. Wes terakhir, kelima yang Yosi mau sampaikan, solusinya nanti saja, ya. Solusinya nanti saja. Jadinya saya menyampaikan di part terakhir ini ada 6 tipe mantan.
tipe yang pertama sudah saya sebutkan. Belum ada percikan cinta, belum ada percikan kagum juga belum ada, kagum pun belum ada, apalagi cinta. Tapi udah mengatakan, ih, kayaknya kok tipe gue banget ya. Nah, itu. Tapi setelah dikepoi kok ternyata kok tadi loh, yang paling nyesek kok ini kok udah nyebar undangan nikah aja ini. Kemudian muncul tuh, ya sayang ya itu. Itu biasanya muncul seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika kita udah menyimpan hati ya, nama, salah satu nama di dalam hati kita, bahkan kita doain terus ya, kode di kode doa, tapi itu masih mantep, itu masih ada proaktif. Kemudian ternyata ya sekali lagi kok jauh nggak ditakdirkan sama dia, itu mesti kerasanya dalam hati. Saya ini udah penelitian bro. Kalau yang pertama tadi kata-katanya ya sayang ya, itu kalimatnya gitu. Kalau yang kedua ini udah mulai sakit ya, udah mulai sakit ini. Ini karena apa? Walaupun dia belum melontarkan, belum action, belum menyatakan secara jahar kepada seseorang, ya rasanya seperti itu. Ya kayak gitulah. Kayak gitulah. Jadinya lah itu. Bahkan di yang kedua ini biasanya kenapa sih saya kok nggak duluan nembak dia, ya kan? Nggak duluan nembak, itu nyeselnya minta ampun. Coba kalau nembak, apalagi cewek ini sering banget, kalau dia nembak duluan, dia kan tahu dia nolak atau ya, atau yes. Coba kalau yes, berjodoh. Yes. Makanya keraguan-raguan itu seperti itulah. Nah makanya kemudian teman-teman, kalau yang ketiga adalah mantan, kalau ini umum ya, nggak perlu saya jelaskan panjang lebar, pacaran. Udah. Dan ingat-ingat teman-teman yang udah pernah diuji dengan pacaran, nggak usah lah bilang pernah pacaran. Bahkan kalau ditanya sama orang, lu pernah pacaran? Bohong aja nggak apa-apa, gue nggak pernah pacaran. Karena benar-benar orang yang serius berhijrah, orang yang serius pulang ke Allah, balik ke Allah, benar-benar orang yang benar-benar serius menutup aibnya. Jadi seperti itu guys. Guys ya. Kemudian mantan yang keempat adalah ketika, kan memang sih banyak juga yang sekali ta'aruf berhasil, tapi ada yang beberapa kali ta'aruf. Itu sama aja, walaupun prosesnya ta'aruf nggak pernah yang neko-neko dan lain sebagainya, karena dia sudah mantep di dalam proposal nikah, kemudian lanjut nador, kemudian nggak jadi, itu rasanya juga nggak karu-karuan guys, serius. Karena nazal al-hub, turunnya cinta itu di 3 titik menurut saya sebelum nikah itu ya, dan salah satunya yang di part ketiga sudah dianggap sebagai pasangan suami istri. Yang pertama saat nador, kedua khitbah, dan yang ketiga akad nikah. Dan yang kelima teman-teman, yang kelima itu adalah mantan suami atau mantan istri. Nah ini kan mantan juga, terutama yang ditinggal cerainya cerai hidup, ini masih mantan. Yang keenam saya sampaikan, ya sebenarnya bukan mantan ya, nggak. Kalau misal sempat menikah, kemudian ditinggal suaminya atau istrinya mati duluan, diambil sama Allah duluan. Walaupun ini masih istri dan suaminya, tapi kan tetap aja bekas. Kalau yang pertama tadi bekasnya itu luka, karena banyak toksik ya, banyak racun-racun di dalam relationship, banyak kenangan-kenangan luka, banyak ganjilan-ganjilan hati. Kalau yang kalau yang keenam ini benar-benar menitipkan keindahan-keindahan. Biasanya janda duda yang ditinggal mati pasangannya selalu bilang ke Yosi seperti ini, udah mas, aku nggak mau nikah lagi karena kayaknya nggak ada yang bisa gantiin pasanganku. Wah itu kayak gitu.
Nah, itu seperti itu. Wes, itu sekelumit aja teman-teman. Kalau didalemin sangat dalam ini serius ya. Kadang-kadang kita ya secara kalau kita benar-benar apa ya rendah hati, kita benar-benar tawadhu, kita benar-benar humbleness di dalam kehidupan kita, tiba-tiba kita ya dek aja kemudian meneteskan air mata dan lain sebagainya. Dan ini harus diselesaikan dan nanti kita jawab formulanya pakai tanya jawab aja. Dan teman-teman bersyukurlah, bahagialah yang ikut di sini. Ini ada 36 orang yang stay tune. Kalian langsung apa itu nggak tahu nanti caranya gimana biar disampaikan sama Mas Billy. Ada apa itu tawaran 250 apa itu diskon atau apa, Masya Allah ya. Gunain yang mau nikah, gunain kesempatan itu karena di musim pandemi ini memang waktu yang tepat untuk menikah karena banyak mertua yang tidak terlalu memusingkan format walimah yang terlalu memusingkan bagi kita para lelaki. Itu kiranya moga Mas Billy mungkin bisa pakai ngobrol dulu kita, atau kalau ada pertanyaan, kalau saran saya sih teman-teman tulisnya di fitur yang tulisannya tanda tanya agar nanti munculnya di layar kita ting gitu. Silahkan. Masya Allah, terima kasih pada Ustadz Yosi sudah menyampaikan beberapa hal tentang mantan Dios. Teman-teman yang ingin bertanya silakan ditulis di kolom komentar ya. Oh ya, untuk yang mengikuti kajian pada malam hari ini, nanti setelah kajian online ini selesai, kalian bisa klik linknya di Glory Jewelry dan vouchers. Nah, ini suara apa ya guys ya, kok geruduk. Kan dari sini Ustaz, di sini sepi soalnya. Siapa-siapa. Oh, sepi ya? Iya, nggak tahu kok ada suara uluk di sini, nggak ada. Atau ada jin di situ penampakan. Mantan bergentayangan Ustaz. Iya. Saya mau tanya nih buat awalan misalnya. Jadi gini Ustaz, kan biasanya kalau kita ingin mempersiapkan pernikahan gitu kayak hari pernikahan udah H-7, H-4, H-3, tapi ternyata setelah hari itu pas kita lagi iseng-iseng apa di IG, Instagram, scrolling gitu Ustaz, tiba-tiba ada foto mantan gitu Ustaz. Terus ternyata pas lihat itu kok mantan ini makin cantik gitu, nggak kayak dulu pas sama kita gitu. Terus makin glowing gitu. Nah ini gimana Ustaz cara mengatasi biar nggak itu terjadi nanti di masa menunggu hari-hari indah ini. Makanya kalau kadang kan ya ada beberapa orang di Indonesia ya pas akan tiba-tiba pas menunggu hari pernikahan itu kayak bisa ya menenangkan gitu cantik mantanku timbang calon istriku gitu Ustaz ya, ragu malah pikirannya jadi aja Ustaz nikahnya lah itu gimana Ustaz ya, apa ya Ustaz biar enggak nanti mantan atau gimana. Bro, coba cek apa kamu pakai mic atau apa, jacknya coba dikencengin, suaranya gede banget ya. Nggak ada mic ini Ustaz, nggak ada Ustaz atau nggak ada apa-apa ya? nggak ada apa-apa Ustaz. Apa dari sini? Dari sini juga enggak ya perasaan. Kayaknya sinyal Ustaz. Oh, sinyal ya. Oke, teman-teman, jadinya pertanyaan Bang Billy tadi, kemarin ada 2 orang lah yang Yosi jomblangi. Itu udah min-3 jam sebelum beliau akad. Itu cowoknya di DM tuh sama seorang akhwat, dan akhwatnya ngajak nikah. Nah ini kan gila ini. Padahal udah jelas tuh dia 3 jam mau nikah. Bahkan akhwat ini insya Allah tahu lah, karena udah disebar di mana-mana. Nah ini kan ujian juga. Walaupun ini mantan ataupun tidak mantan, tapi tetap ujian. Dan repotnya lagi, si murid saya ini, si cowoknya, saat 3 hari setelah menikah cerita. Dan ini kan malah tambah repot lagi.
kok malah cerita. Ya akhirnya kan ya timbul apa ya, getaran dalam hati, turbulensi luar biasa, ya kan. Makanya kalau teman-teman nanti ngerasain seperti ini, atau yang paling ngeri adalah saat sudah menikah sama seseorang, kalau belum selesai ya dengan alumni dan mantan, itu bisa jadi Anda nikahnya sama siapa, rindunya sama siapa, bersama dengan siapa di satu ruangan, tapi Anda memikirkan siapa. Loh, itu banyak, serius. Saya mengatakan banyak itu karena tidak hanya hitungan 10 ya, tapi banyak banget ya, itu banyak banget. Bahkan ada yang Ustadz, saya digantung ini sama suami saya 2 tahun, padahal saya juga masih tahan, masih ini. Dia saat ditanya ngapa nggak mau ngaku dan lain sebagainya, atau seperti apa, ini biasanya gantungannya ke situ. Lah, kalau yang pertanyaanmu tadi, ya kan, udah mau nikah, tiba-tiba lagi ya buka Instagram atau, ini kok dulu yang pernah saya SMA atau satu alma mater atau satu organisasi, kok ya tambah cantik dan lain sebagainya. Memang kualitas dan kuantitas godaan syaitan laknatullahi alaihi itu memang meningkat ya secara kualitas dan kuantitas saat proses seseorang itu sudah masuk di dalam khitbah bagi cowok dan mengkhitbah bagi cowok dan dikhitbah bagi cewek. Lah, akhirnya apa? Ya, yang biasanya hadir, yang biasanya timbul, yang biasanya muncul itu adalah apa? Banyak keraguan-keraguan. Keraguan-keraguan itu dimunculkan, satu, kenapa kok ketika dia mau nikah tinggal 7 hari, 8 hari atau 1 pekan itu kok ada aja yang suka sama dia secara apapun, mau wajahnya, mau perangainya, mau akhlaknya, itu lebih bagus daripada calonnya. Wah, ini itu satu. Itu kalau cowok, berarti cewek ini tuh ngajakin loh ya, langsung ngajakin nikah. Kalau cewek ya cowok, seolah-olah kok ada yang lebih sempurna yang ngajak dia nikah. Kemudian yang kedua, ya memang wujudnya tidak ngajak nikah seperti itu, tapi ya itu tadi, mantan-mantan pada berputar ya, pada berputar, mendekat, WA dan lain sebagainya, ngajak yuk balikan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Produksinya muncul nih. Kita itu sangat mudah banget nyari kesalahan-kesalahan calon kita. Makanya yang namanya khutbah itu kan satu kata di dalam bahasa Arab, dari kata khotobah yakhtubu, atau apa namanya khotbun. Khotbun itu kan sesuatu yang mudah terbakar, dan yang mudah terbakar itu salah satunya adalah apa? Misal kayu bakar itu. Makanya orang-orang yang sudah mengkhitbah atau dikhitbah biasanya itu tersulutnya cepat banget, banget. Itu sih kalau Yosi bisa urun rembuk di situ. Sebentar, saya izin monggo ngomong dulu. Oh ya, ya, ini untuk sekedar mengingatkan saja ya teman-teman. Nanti setelah kajian online pada ini, nanti teman-teman mampir ke profil Nuri Galeri dulu. Ini belum mendapatkan video belanja senilai 250.000. Nah, ini ada yang bertanya, Ustaz, dari Oh, silakan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya izin bertanya, jawaban istiqoroh itu seperti dasar lafzan keluar tema. Dijawab. Apa pertanyaannya? Diulang lagi. Jawaban istiqoroh itu seperti gimana, Ustaz? Kayak apa gitu? Oh, jawaban istiqoroh. Yang jelas, yang Yosi pahami, yang Yosi pahami hingga detik ini, saya sangat menghindari jawaban-jawaban istiqoroh yang masuk dalam 2 kriteria. Satu adalah ahlam, mimpi.
Karena saya sadar betul, saya ini siapa sih? Saya cuma hamba Allah, ya pinggiran lagi, ya akhir zaman lagi. Jadi kita tidak punya kemampuan atau dititipi kemampuan untuk mentakwilkan mimpi. Ya, kita nggak seperti Nabi Yunus alaihissalam atau para alim dan lain sebagainya. Nah makanya mimpi itu tidak bisa dijadikan hujah, ya kan? Tidak bisa dijadikan apa dasar. Ya itu suara Bang Billy kurang jelas ya. Tuh Bang, ya, suara gue jelas ini ya. Kayaknya beda kualitas mic ini. Kemudian yang kedua, saya sangat menghindari. Saya kenapa ngomong menghindari? Menghindari bukan saya karena nafsu saya, karena memang tidak ada keterangan hadis yang kuat soal hal ini, ya kan? Kemudian yang kedua adalah terkait masalah istikharah bil Quran. Ya, kita buka Quran bebas, kemudian 3 kali kita buka asal ya bebas itu, kemudian kita nemuin 1 ayat azab dan 2 ayat nikmat, kemudian kita menyimpulkan wah ini cocok nih ya, ini cocok ya. Nggak bisa gitu, ini masih terjadi khilafiyah itu, ada yang bolehin ada yang enggak, ya kan. Kalau saya ambil yang aman aja, jawaban istikharah itu salah satunya adalah bagaimana benar-benar kita mendapatkan kemudahan di dalam saat berikhtiar, ya. Kemudian kedua, kemantapan di dalam hati. Dan ingat, 2 hal ini bisa didapat dari kita sendiri dan bisa juga didapat dari apa orang-orang yang kita minta bantuin untuk istikharah. Ya, saya minta bantuan misal kiai saya atau guru saya. Karena apa? Memang bab istikharah, istiftah dan istisyarah ini, apalagi ketika istiftah ini minta pendapat ulama sama istikharah, kok hasilnya berbeda ini, kok hasilnya lain nih. Kita itu kadang-kadang suruh dulukan istiftahnya. Karena apa? Bisa jadi saat kita beristikharah hati kita itu kotor, tidak sebersih orang yang kita minta bantuan, orang yang pakai itu. Jadi seperti itu yang bertanya. Dan ya bagusnya sih Anda benar-benar ikut kajian khusus bab istikharah ini. Ya, bab istikharah ini. Kalau di Malang tuh ada apa namanya KUA ya, ada KUA binaan Ustadz Hendra Ubey, klik juga ada di sana. Jadinya ikut kelas insya Allah biasanya dikupas secara lebih tajam dan setajam silet. Itu sih. Bro, suara ente bro, kerasin dikit. Saya tanya sama netizen dulu aja, ada suara-suara yang aneh nggak di situ? Oh ya. Kalau di pendengaran saya ini suaranya krik-krik, ngik-ngik-ngik, tapi Yosi cek di tempat Yosi aman semua, bahkan tak kira chargernya habis, Yosi colokin nggak habis, tapi ala kuliah masih kedenger. Tapi coba teman-teman komen dong, siapa yang pengen lah itu loh, ada kan, ada suara krik-krik gitu, ya kan. Jadinya Yosi pun ngerasain karena sumbernya kan dari, jadi ngefans sama Ustadz, ngomongnya enak. Wih ya. Ngefansnya sama Billy aja. Coba itu ada yang nyaranin you pakai earphone tuh, ada nging itu. Jadi nggak enak bro, bahas mantan udah teringat coba. Jadi teman-teman, ini sambil nunggu pertanyaan kedua mungkin sebelum dibacakan. Sampai di bab ini itu karena Yosi ini dititipi, nggak tahu ini kelebihan atau musibah, saya nggak paham, tapi ala kuliah selama ini benar-benar dimanfaatkan dengan bagus, saya masih memahaminya hal mubah yang banyak apa namanya
banyak manfaatnya ya, atau hal mubah yang perlu benar-benar syaratnya perlu banyak ya. Saya sampai bikin lirik khusus nih, khusus para ya yang pernah tumbang di mantan itu ya. Teman-teman bisa cek di YouTube Yosi, itu judulnya Cinta Telah Pergi, itu ada. Jadinya seperti itu. Wes, langsung lanjut pertanyaannya aja. Ini sampai ada yang komen tadi, kedengaran keras. Suara Ustadz Yosi jelas, partnernya yang kurang jelas, dan ada suara dredet-dredet loh, bener kan? Saya juga ngerasain. Gimana teman-teman? Udah jelas? Oke. Halo, cek. Gimana? Udah jelas, Ustaz? Udah nggak ada suaranya. Apa? Ya, berarti ini Ustaz kurang earphone-nya. Bisa jadi dari kabel saya juga. Wes yuk, langsung aja. Ini kayaknya udah jelas nih. Oh, aman. Ini ada pertanyaan. Siapa ini? Kendrianto. Tips bertahan jomblo apa ya Kak Billy? Wah, kalau itu low bro. Karena ya kalau gue sih berdasarkan madhab saya sama teman-teman itu biasanya ya kalau lebih dari 20 tahun ini sudah banyak mubadirnya bos ya, sudah banyak mubadirnya. Dan innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Jadi kalau tip biar tahan jomblo ya ngomong ke Billy, gimana Billy? Ini ada yang nanya, lo harus jawab. Ini karena nggak ada lo. Karena yang jomblo juga boleh beli cincin kan, nggak harus yang nikah aja. Biar kelihatan Ustaz ya, biar kelihatan. Ya, biar kelihatan dilamar padahal belum dilamar ya. Ayo dijawab dulu. Kasih tips lah. Karena masih itu tadi Ustaz belum ilmunya juga belum banyak Ustaz ya Mas. belum waktunya Ustaz. Oh, berarti tipsnya adalah kita terus merasa belum cukup ilmu dan belum waktunya. Alasan utama itu Ustaz. Nah ini Ustaz, ada pertanyaan dari Fazaizul, Kak Fazaizul nih. Tips melupakan mantan dong. Masya Allah, ini kayaknya korban-korban alumni hati nih Ustaz. Alumni hati yang tersakiti. Anjay. Apa namanya? Kalau apa namanya? Kalau melupakan kok kayaknya nggak bisa ya guys ya. Saya meyakini kok nggak bisa kalau melupakan mantan itu susah bahkan mustahil. Karena apa? Mau cinta pertama, mau cuma kagum, mau cuma tadi mengatakan kayaknya kok oke banget dan lain sebagainya, itu susah. Makanya lah ini kan, saya tadi udah firasat nih. Penawarnya tidak saya sampaikan. Dan ini ada yang nanya. Ya, pertama jelas kita harus menerima, harus benar-benar diterima. Karena ketika ada seseorang yang nggak berjodoh dengan kita, walaupun kita suka, harus terima. Dan salah satu ciri kebahagiaan seseorang, manakala benar-benar bisa watarudho biqadhaik, kita bisa ridho kepada apapun yang ditakdirkan Allah detik ini, saat ini, dan lain sebagainya. Dan ingat tadi loh, dasarnya sudah tadi di awal, teman-teman, di awal tadi, jadinya boleh jadi sesuatu yang kita idamkan banget itu buruk bagi kita. Makanya kalau pengen benar-benar Anda itu muncul yang namanya apa ya, bisa sabar, bisa straddle, bisa tenang, bisa oke, dan lain sebagainya, mulailah dari husnudzon billah. Dari husnudzon billah akan muncul pintu apa? Ridho. Nah, rumus kedua setelah terima kan ini kan kayak ridho kan, ya Allah saya ridho ya. Kalau saya nggak ridho berarti lo sok tahu lo.
ya belagu kali loh, ya kan itu. Karena ketika kita sudah terima, ya sudah ridho, biasanya kita bisa sabar. Dan kalau kita bisa sabar, insya Allah pasti kita bersyukur. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bahagia, pasti selalu bisa melihat keindahan-keindahan di tengah situasi yang dia tidak suka. Dan situasi yang nggak enak, nggak suka ini salah satunya adalah ditinggal nikah orang yang dicintainya. Asik-asik. Aduh, berat. Lebih meneh. Ya gimana? Karena orang yang apa? Selalu dia itu menyalahkan keadaan, menyalahkan ini, menyalahkan itu, kemudian nggak terima. Terus ketika dengan tidak terima, apakah menyelesaikan masalah? Apakah mantannya balik sama dia, nggak jadi nikah dan nggak menyelesaikan masalah, teman-teman. Sudah, alhamdulillah, terima, syukuri. Karena apa? Pasti nanti waktu yang akan menjawab, waktu yang menjawab Allah. Tapi kita itu bisa nerima pesan cintanya. Jadi kita langsung nanya ketika kejadian seperti itu, ya Allah sebenarnya kenapa sih gue kok dipisahin sama seseorang yang gue cintai, bahkan di puncak-puncak saya mengharapkan dia, ya Allah. Pas puncak-puncak mengharap, diputusin ini. Nih kenapa ya Allah? Kalau dia bukan jodoh saya, kenapa engkau jatuh cintakan aku kepadanya, ya Allah? Wah, ini kan tambah ambiar meneh ini. Ya Allah, kalau dia bukan jodohku, kenapa engkau jatuh cintakan aku kepadanya? Ini kan, dan kita nggak, loh banyak loh bos. Kemarin di sono ada yang ikhwan, cewek cowok gitu suka sama yang non Islam, dan Ustadz saya nggak pesen, saya nggak minta, tapi naluri saya ke situ, tapi kok seperti ini lah, kayak gitulah. Makanya benar-benar teman-teman di sini benar-benar setelah diterima, disyukuri, dan ya tentunya benar-benar dimaafkan, ya dimaafkan, benar-benar dimaafkan. Dimaafkannya siapa? Dirimu sendiri dan tentunya dia. Kalaupun yang salah itu dia, misal, ya sudah, kita minta maaf saja. Tidak ada yang salah dengan minta maaf. Serius. Orang yang minta maaf itu benar-benar orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Kenapa saya suruh Anda nerima? Kenapa saya suruh Anda mensyukuri? Kenapa saya suruh Anda benar-benar memaafkan dia? Karena memaafkan Anda demi kebahagiaan Anda sendiri, bukan kebahagiaan dia. Karena kalau dia sudah bahagia dengan pasangannya, serius, nggak mikirin kamu. Kenapa you mikirin dia serius banget? Kok jangankan mikirin, ngepoin lo aja enggak. Jangan buang energi lah bos. Ya kan? Kita itu mikirin peradaban. Dulu sudah ditunjukin tuh Romawi Persia, ya sama Kanjeng Nabi. Masa sekarang mikirin cuma gara-gara asmara ya udah pengen bunuh diri, mengakhiri kehidupannya, loncat dari jembatan Suhat dan lain sebagainya. Ini nggak lucu. Orang gabut itu satu. Orang gabut itu. Ya. Silakan lanjut. Assalamualaikum Ustaz Yosi dan Gus Billy, ngopi yuk. Wah, diajak ngopi. Ya, Ustaz. Ya, yuk ngopi. Ini terima kasih atas sharing time-nya pada malam hari ini. Masya Allah, banyak manfaat dan pelajaran yang bisa diambil pada malam hari ini. Nah, Alhamdulillah. Untuk penutup Ustaz, monggo closing statement buat Ustaz Yosi. Apa pesan dan yang harus disampaikan pada calon-calon pengantin yang mempersiapkan pernikahannya tapi masih terbayang-bayang dan terngiang-ngiang oleh mantannya? Oke, baik teman-teman. Jadinya kita mengikhtiarkan apa yang kita cintai, mengikhtiarkan apa yang kita yakini, itu nggak ada yang salah. Bahkan kita mengikhtiarkan kepada orang-orang yang sebenarnya secara zahir saja itu udah levelnya jauh di atas kita. Itu nggak masalah, nggak ada yang salah dengan berusaha. Tapi yang salah dari berusaha adalah saat Anda benar-benar berontak saat mengikhtiarkan sesuatu. Berontak itu dalam arti gue pengen dapetin dia, harus dapat. Ini orang-orang yang benar-benar punya ikhtiar berontak, ya, ikhtiar yang sangat berontak. Dan ikhtiar berontak ini benar-benar dia itu posisinya sebagai hamba, tapi udah merasa dirinya kayak Tuhan aja.
Padahal ingat teman-teman, closing statement dari saya, selain Anda nanti baca berulang-ulang, sampai kan ada kan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai muncul makna keyakinan, rasa yakin itu sampai ada. Makanya pasti apapun yang terjadi kita bisa bersyukur. Pasti kita bisa husnudon kepada Allah, karena husnudonnya keberterimaan itu akan menimbulkan hadiah yang lebih keren dan jauh dari apa yang kita pikirkan. Dan pesan terakhir dari saya adalah silakan ikhtiar, tapi benar-benar minta saja ditemenin sama Allah, dan saat berikhtiar titipin ke Allah full. Jadi orang yang ikhtiarnya bagus adalah orang yang saat dia berikhtiar sudah pasrah kepada Allah dulu, dan saat berikhtiar dia sudah menjauhkan pikirannya dari apapun hasil yang akan dia dapat. Yang dia pikirkan apapun yang didapat, asal gue tambah dekat sama Allah, saya ridho, dan saya ridho. Itu saja Bang Billy, dan mohon maaf teman-teman semua, dan ini ada Bang Ervian Ridho, dan besok ketemu di Malang. Jangan lupa jemput gue bro di pool base ya. Gue datang dini hari ya. Jadinya moga-moga lancar besok di Malang. Ya, siap. Terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini, Masya Allah. Buat teman-teman, sekedar mengingatkan lagi untuk setelah live streaming ini selesai, nanti teman-teman bisa tap link yang ada di bio-nya Instagram Nori Jawari untuk mengambil free voucher senilai 250. Lumayan kan buat beli cincin, buat sedia. Ya Ustaz, terima kasih jazakallahu khair. Semoga besok acaranya dilancarkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, teman-teman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Ustaz, selamat malam, selamat istirahat Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir acara ini. Dan sampai jumpa di sharing time-nya Nori Jewelry selanjutnya dengan tema-tema yang menarik dan bisa dibahas dengan rasa gimana ya. Ya udah, teman-teman, terima kasih. Bang Billy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.